Usia senja tidak menghalangi untuk tetap produktif. Itu jadi prinsip Kolonel Purnawirawan Sucipto, seorang veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Bersepeda dan berkebun menjadi salah satu kegiatan untuk mengisi usia senjanya. Kita harus cari aktivitas. Bayam, kangkung, kacang panjang, cacing, cuma 4. Tidak hanya bersepeda dan berkebun, veteran yang terjun dalam operasi Dwikora pada tahun 1964 ini aktif berorganisasi dan punya jabatan sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Jakarta Barat. Sucipto memang tergolong beruntung. Di usia senjanya sebagai veteran, ia masih memiliki berbagai aktivitas. Soal pemberdayaan, ia juga kerap memberi materi tentang jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45 di berbagai tempat. Namun, pandemi corona membuatnya terpaksa menghentikan aktivitasnya tersebut. Saya sampaikan CSN itu. Sekolah swasta, SD, SMP, SMP negeri, SMA negeri, ada beberapa, dan terakhir itu kemarin itu anak-anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Fisik tentu menurun. Namun demikian, kami yang masih ada kemampuan itu ingin do something, ingin berbuat sesuatu bagi negara bangsa ini. Yaitu harus jiwa itu misalnya berani, cinta kepada tanah air, rela berkorban, jangan wani piro gitu, nggak boleh gitu. Merupakan bagian dari masyarakat lanjut usia, veteran juga punya hak lain sebagai lansia. Dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lansia, salah satunya adalah pelayanan kesempatan kerja. Fakta di lapangan, tidak sedikit keluarga veteran yang masih hidup memprihatinkan meski mendapat tunjangan dan dana kehormatan. Berjuang di medan perang di usia belia, para veteran masih berjuang di masa kini. Bukan sekedar untuk kesejahteraan, mereka juga ingin tetap produktif di usia senja. Dalam undang-undang itu juga dikatakan bahwa antara lain veteran itu bisa didaya gunakan untuk atau sebagai satu, pewaris nilai-nilai kejuangan, kedua, sebagai komponen khusus pertahanan keamanan negara. Wah, hebat sekali itu. Komponen khusus itu apa? Ya mungkin memberikan saran-saran saja, tidak berarti kami harus melatih pertempuran dan sebagainya. Punya inisiatif untuk tambahan. Saya misalnya anak-anak SMA gitu, kalau yang kebetulan memang artinya mereka butuh pelajaran bahasa Inggris kan silahkan datang ke saya untuk saya tahu metode-metodenya cara mengajar untuk supaya bisa bicara. Saya tahu kunci-kuncinya, saya punya ilmunya. Meski hak kesejahteraan bagi para veteran diselenggarakan oleh negara, kendala pendataan masih jadi cerita lama. Kemudian yang masih banyak yang belum terjangkau, kami sadari memang mungkin masih ada ya, karena kita kan data mengenai surat tugas yang lama-lama, kami berusaha mempermudah, mensimplifikasi birokrasi untuk itu. Harus waspada terhadap keabsahan dokumen. Ini terkait juga anggaran. Kendala utamanya adalah sebenarnya tadi itu menjangkau, memastikan keterjangkauan ya. Semuanya sudah terjangkau, itu yang kendala yang betul-betul kita harus combat betul. Mereka sebetulnya tidak minta dihargai jasa-jasa mereka, tapi kita sebagai generasi pelanjut menerus itu yang harus menghargai mereka, terutama yang masih aktif, yang ngurusi veteran itu di Kemhan itu harus aktif mendatangi mereka.
harus bicara tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Saat ini, bangsa sedang berperang melawan corona, termasuk bagi veteran. Lantas apa harapan para pejuang yang masih terus berjuang di era pasca kemerdekaan? Ya, sudah bersyukur kok. Ya, mudah-mudahan pemerintah masih ada memikirkan kesejahteraan veteran yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, kita syukur sekali. Pasukan Sekutu tahun 45 itu baru menang perang, Mbak. Menang perang dunia kedua. Bangsa Indonesia menghadapinya dengan apa? Hanya dengan bambu runcing, Mbak. Tapi semangatlah yang bisa mengalahkan mereka. Nah, sekarang kita menghadapi COVID. Menghadapi pandemi ini. Maka satu-satunya, Mbak, jangan saling salah menyalahkan.